Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Astri, kali ini kita masih diberikan kesehatan tentunya untuk menemani anak-anak tercinta dalam acara Mimbar Ramadan, Ramadan di hati, Ramadan dinanti. Namun kita menemani anak-anak ini ada yang berbeda Bu Astri dari kegiatan-kegiatan kita sebelumnya. Apa sih itu Bu Astri? Iya, ada segmen yang berbeda, yaitu ada segmen muhadatsah. Muhadatsah itu apa ya Bu Astri? Jadi Bu Nurul, nanti anak-anak akan belajar berbahasa Arab. Jadi akan ada percakapan dengan menggunakan bahasa Arab tentunya. Ya, terima kasih Bu Astri informasinya. Lalu yang kedua tentunya anak-anak kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti biasa, yaitu ada Yuk Ngaji. Nah, namun yang ketiga ada lagi nih yang berbeda. Yang ketiga itu ada apa Bu Nurul? Yang ketiga itu ada muhasabah. Muhasabahnya itu tentang ketinggian berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini tuh diambil dari cerita Uwais Al-Qarni yang mana merupakan pemuda yang berbakti kepada orang tuanya. Wow, sudah tidak sabar tentunya kita ingin menyaksikan keberlanjutan dari program ini ya Bu Nurul ya. Langsung saja mungkin ya Bu Astri, kita langsung ke segmen pertama, ke muhadatsah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masaul khair. Masaun nur.
Masmuk? Ismi Nani. Wa anta? Ismi Riki. Kaifa haluk? Bi khair alhamdulillah. Wa anta? Bi khair alhamdulillah. Nah, anak-anak soleh dan soleha, ada yang paham tidak apa yang tadi kita bicarakan, Bu Nani ya? Sepertinya Pak Riki ada yang paham apa yang tadi kita bicarakan. Betul sekali Bu Nani. Tapi sepertinya juga Bu Nani ada yang baru mendengar apa yang tadi kita bicarakan. Pasti, mungkin baru mendengar kali ini ya. Iya. Kita tadi bicara apa itu ya percakapannya. Iya, seperti mungkin itu. bisa diperkenalkan ke anak-anak apa yang tadi kita bicarakan Pak Riki. Nah, pada program Mimbar Ramadan, segmen kali ini ada yang baru Bu. Apa itu segmen baru? Segmen Muhadatsah. Muhadasah. Seperti itu. Muhadasah itu bahasa Arab ya Pak Riki ya? Iya. Tapi artinya apa muhadasah itu? Muhadatsah itu percakapan Bu Nani. Percakapan dalam hal ini percakapannya menggunakan bahasa Arab. Kemudian hari ini kita akan belajar percakapan bahasa Arabnya dasar ya Pak Riki ya? Sangat yang dasar sekali, Bu. suka dibicarakan Sehari-hari. Iya. Di Iya. kehidupan sehari-hari. Mungkin anak-anak yang di rumah pun penasaran kayaknya Pak Riki. Iya. Apa artinya sih yang tadi kita bicarakan bicarakan ya, ya? Apakah anak-anak pengen tahu? Ingin tahu apa yang tadi kita bicarakan? Tentunya pengen tahu Pak Riki. Siap Bu Nani. Siap, kita belajar bahasa Arab sekarang Pak Riki. Mangga, silahkan. Baiklah anak-anak soleh dan soleha. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai percakapan bahasa Arab. Tadi yang Bapak bicarakan sama Bu Nani, pertama dari mulai salam, tentu kita menjawab Waalaikumsalam. Kemudian tadi Bapak bertanya Masaul khair. Ada yang tahu gak artinya apa? Masaul khair yaitu selamat siang atau selamat sore. Bagaimana menjawabnya? Masaun nur, seperti itu. Atau kita ingin mengucapkan selamat pagi, ini bagaimana bahasa Arabnya? Sobahul khair, dan jawabannya sobahun nur. Nah, kemudian bagaimana jika selamat malam? Nah, jika kita mengucapkan duluan nih selamat malam, maka bahasa Arabnya tobat lailatuk, seperti itu. Kemudian dijawab Lailatul Sa'idah atau Lailatus Sa'idah, seperti itu. Nah, kemudian tadi Bapak bertanya Masmuk. Ada yang tahu apa itu artinya? Masmuk, siapa nama kamu? Seperti itu. Bagaimana cara menjawabnya? Ismi, nama saya Riki misalkan, seperti itu. Dan yang terakhir tadi Bapak menanyakan kabar ke Bu Nani. Kaifa haluk? Bagaimana kabarmu? Seperti itu. Kita bagaimana menjawabnya? Jika ada yang bertanya kaifa haluk, bagaimana kabarmu? Tentunya menjawabnya bi khair, baik, alhamdulillah, atau bisa dibalik alhamdulillah bi khair. Seperti itu anak-anak soleh dan soleha. Semoga anak-anak soleh dan soleha bisa mempraktekkan di rumah tentang percakapan bahasa Arab yang barusan kita pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Pak Riki dan Bu Nani yang telah sedikit nih ya memberikan kita pencerahan bagaimana sih berbincang-bincang sedikit menggunakan bahasa Arab. Oke, langsung saja kita langsung ke segmen kedua ya Bu Astri ya. Ada Yuk Ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman dan Islam, yang alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa melaksanakan saum di bulan Ramadan. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, kemarin Ibu dan kalian sudah membacakan surat Al-Ma'un. Hari ini kita akan membahas surat Al-Ma'un dan hukum tajwidnya. Di dalam surat Al-Ma'un ada hukum tajwid alif lam. Nah, hari ini kita akan membahasnya
Hukum tajwid alif lam. Hukum alif lam. Alif lam dibagi menjadi dua, alif lam qamariyah dan alif lam samsiyah. Alif lam qamariyah cirinya yaitu alif lamnya terdapat sukun. Kemudian alif lam qamariyah dibacanya jelas, alif lamnya dibaca jelas, terdengar jelas, al. Kemudian alif lam samsiyah cirinya yaitu alif lamnya itu terdapat tanda tasydid. Kemudian cara membacanya yaitu dimasukkan atau dileburkan. Mari kita lihat hukum alif lam yang ada pada surat Al-Ma'un. Di ayat yang pertama ada kata aro'aitallazi, aro'aitallazi. Di situ ada huruf alif lam, kemudian alif lamnya itu bertanda tasydid, maka dinamakan alif lam samsiyah. Selanjutnya yukadzibu biddin, biddin. Di situ biddin karena alif lamnya itu bertanda tasydid dan tasydidnya itu ada di huruf dal dan dal itu termasuk huruf samsiyah, maka ini termasuk alif lam samsiyah. Kemudian di ayat yang kedua, fadzalikallazi, likallazi, di situ ada alif lamnya bertasydid, maka dinamakan alif lam syamsiyah. Yadu'ul yatim, yadu'ul yatim, ulnya di situ ada tanda alif lam juga, alif lamnya bertanda sukun, maka dinamakan alif lam qamariyah. Di ayat yang ketiga ada kata wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tanda atau huruf alif lamnya ada di kata ta'amil miskin. Mil miskin, alif lamnya itu diberi tanda sukun, maka dinamakan alif lam qamariyah. Untuk ayat keempat, fawailul lil musallin, di sini tidak ada hukum alif lam. Kita lanjutkan ke ayat yang kelima. Allazina, nah di sini ada huruf alif lam, maka disebut alif lam syamsiyah karena di alif lamnya ada tanda tasydid. Allazina hum an salatihim sahun, itu ayat kelima. Kemudian ayat keenam juga ada kata allazina, sama seperti ayat kelima. Allazina berarti itu hukumnya alif lam samsiyah karena alif lamnya bertanda tasydid. Dan yang terakhir di ayat ketujuh, wa yamna'unal ma'un, nal ma'un, alif lamnya dibaca jelas, kemudian alif lamnya bertanda sukun, maka dinamakan alif lam qamariyah. Baik, kita baca surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitallazi yukadzibu biddin. Fadzalikallazi yadu'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, itulah bacaan surat Al-Ma'un ayat 1-7. Anak-anak yang soleh dan soleha, bagaimana kita belajar hukum tajwid hari ini? Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Hari ini kita belajar hukum tajwid alif lam, yaitu alif lam qamariyah dan alif lam samsiyah. Mudah-mudahan ketika kalian belajar atau membaca surat-surat dalam Al-Quran, ketika menemukan hukum tajwid alif lam qamariyah dan alif lam samsiyah,
kalian bisa menerapkannya dalam bacaan Al-Quran tersebut. Dan mudah-mudahan ilmu dari ibu bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih Bu Astri, segmen kedua telah kita lalui. Nah, kita lanjut ya. Untuk ke segmen ketiga ada muhasabah. Uwais Al-Qarni terkenal sebagai seorang anak yang taat kepada ibu dan taat beribadah. Uwais Al-Qarni seringkali melakukan puasa, dan bila malam tiba, dia selalu berdoa kepada Allah dengan memohon petunjuknya. Alangkah sedih hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya yang baru datang dari Madinah. Mereka telah bertemu dengan Nabi Muhammad, sedang ia sendiri belum pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Berita tentang perang Uhud yang menyebabkan Nabi Muhammad Rasulullah SAW mendapat cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh juga didengar oleh Uwais Al-Qarni. Segera Uwais mengetok giginya dengan batu hingga patah. Hal itu dilakukan sebagai ungkapan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, meski ia belum pernah bertemu dengan beliau. Hari demi hari berlalu, kerinduan Uwais kepada Nabi Muhammad SAW semakin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapankah ia dapat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan memandang wajah beliau dari dekat. Ia rindu mendengar suara Nabi karena kerinduan yang didasari dengan keimanan. Tapi bukankah ia mempunyai seorang ibu yang telah tua renta dan buta, lagi pula lumpuh? Bagaimana mungkin ia tega meninggalkan dalam keadaan yang demikian orang tuanya? Hatinya selalu gelisah. Siang dan malam, pikirannya diliputi perasaan rindu memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Dapat ditahan lagi, pada suatu hari ia datang mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya dan meminta izin agar ia diperkenankan pergi menemui Rasulullah SAW di Madinah. Ibu Uwais Al-Qarni merasa terharu ketika mendengar permohonan anaknya. Ia memaklumi perasaan Uwais Al-Qarni seraya berkata, "Pergilah wahai Uwais, anakku, temuilah Nabi di rumahnya. Dan bila ia telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang." Betapa gembiranya hati Uwais Al-Qarni mendengar ucapan ibunya itu. Ia segera berkemas untuk berangkat. Namun, ia tak lupa menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkan. Uwais juga meminta bantuan tetangganya untuk menemani ibunya selama ia pergi. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni sampai di kota Madinah. Ia segera mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah ia menemukan rumah Nabi, dia ketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. "Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum." Keluar seorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan kekasihnya yang ingin dijumpai. Namun ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Aisyah radhiyallahu an, istri Nabi Muhammad SAW. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi, tetapi Nabi tidak dapat dijumpai. Hati Uwais Al-Qarni bergejolak. Perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi SAW dari medan perang, tapi ia terngiang dengan pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Uwais juga diminta cepat pulang ke Yaman oleh ibunya. Sebab ketaatan kepada sang ibu, Uwais mengurungkan keinginan hati dan rindunya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi. Uwais Al-Qarni
dengan terpaksa pamit kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk segera kembali ke Yaman. Dia hanya menitipkan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, Uwais Al-Qarni pun segera berangkat mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat haru. Peperangan telah usai dan Nabi pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi, Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat tertegun. Aisyah radhiyallahu anha menerangkan perihal kedatangan dan kepulangan Uwais. Memang benar ada yang mencari Nabi dan segera pulang kembali ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Sesudah itu, Nabi Muhammad SAW memandang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seraya berkata, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Waktu terus berganti. Dan Nabi SAW kemudian wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi SAW tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Beliau sering mengingatkan kepada sabda Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sejak saat itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tak punya apa-apa, yang kerjanya hanya mengembala domba dan unta setiap hari. Mengapa Khalifah Umar dan Ali selalu menanyakan dia? Rombongan kafilah dari Yaman menuju Sam silih berganti membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar radhiyallahu an dan Ali radhiyallahu an mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali memberi salam, tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali sambil mendekati kedua sahabat Nabi itu dan mengelurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar dengan segera membalikkan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanah putih yang berada di telapak tangan Uwais, seperti yang pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Memang benar, tampaknya tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais Al-Qarni tampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi SAW bahwa dia itu adalah penghuni langit. Khalifah Umar dan Ali menanyakan namanya dan dijawab Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais kemudian berkata, nama saya Uwais Al-Qarni. Dalam pembicaraan mereka, diketahuilah bahwa ibu Uwais Al-Qarni telah meninggal dunia. Itulah sebabnya ia baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Akhirnya, kafilah Umar dan Ali memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan, dan dia berkata kepada Khalifah, sayalah yang harus minta doa pada kalian.
Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar dari Anda, seperti yang dikatakan Rasulullah sebelum wafat. Karena desakan kedua sahabat ini, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu, Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya, dan segera saja Uwais menampik, hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi, ucapnya kepada Umar. Hal yang bisa diambil dari kisah Uwais Al-Qarni adalah bagaimana seorang hamba Allah yang di samping taat kepada Allah juga dia taat kepada orang tuanya. Hal ini bisa kita ambil bahwa sebagai anak, marilah kita mengutamakan kemuliaan akhlak, kemuliaan pribadi kepada orang tua kita. Muliakan orang tua kita mumpung mereka masih ada. Muliakan dengan kata yang baik, muliakan dengan akhlak yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia tadi Bu Nurul Muhasabah tentang ketinggian berbakti kepada orang tua. Semoga anak-anakku di rumah dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, untuk anak-anak yang masih sering berleha-leha jika disuruh oleh orang tuanya, sedikit demi sedikit mulai hari ini kalian harus berubah menjadi anak yang lebih berbakti. Betul tidak Bu Nurul? Betul sekali Bu Astri, tentunya kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih nih memberikan umur kepada kedua orang tua kita, masih diberikan kesehatan. Untuk itu kalau misalkan kita melihat nih orang tua kita sehat dan Allah masih memberikan umur ya, tentunya alhamdulillah kepada kedua orang tua kita masih bisa berbakti secara langsung nih Bu Astri. Namun bila mana nih ada ayah atau bunda atau mungkin keduanya telah tiada, kita juga masih bisa berbakti Bu Astri dengan cara mendoakan terus-menerus dalam sholat ataupun dimanapun kita berada. Bu Astri, untuk itu sebelum penutupan nih, anak-anak jangan lupa tetap menyaksikan Mimbar Ramadan pukul 17.30 waktu Indonesia Barat hanya di YouTube channel SDN 023 Pejagalan dari hari Senin sampai Jumat. Ditunggu terus ya episode-nya. Jangan lupa apa Bu Astri? Like, Komen, dan subscribe. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami pamit undur diri ya Bu Astri ya semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.